Assalamualaikum, salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam rahmat serta lindungannya, amin. Baik, kali ini saya akan menceritakan siapa sebenarnya Bu De Suci. Tentunya masih dalam kisah nyata. Semoga berkenan dan inilah selengkapnya. Aku terlahir ke dunia ini sama dengan anak-anak lainnya. Aku merasa sempurna, tiada cacat sedikit pun pada fisikku. Bahkan aku merasa paling beruntung karena aku terlahir di dalam keluarga yang religius. Saling menyayangi hingga kebahagiaan selalu ada dalam keluargaku. Walau secara finansial jauh dari senang, namun aku memiliki kebiasaan yang tentunya orang tua serta saudaraku sedikit kesal kepadaku, yaitu kebiasaan mudah menangis. Tangisanku selalu menghiasi hari-hari di rumah, hingga terkadang ibuku sering sulit untuk tidur karena tangisanku. Tak jarang pahaku mendapat cubitan kecil karena kebiasaanku menangis. Aku dijuluki anak cengeng. Andai saja aku bisa bicara dan menjelaskan kenapa saat aku masih kecil selalu menangis, mungkin keluargaku tak akan menjuluki aku anak cengeng. Bahkan tak kurasakan cubitan kecil di pahaku. Tahun demi tahun terus berjalan sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan diriku yang terus bertambah besar hingga aku mulai sekolah SD. Aku masih sering nangis. Teman-temanku juga jarang mau bermain denganku, namun aku juga lebih suka bermain sendiri. Sebenarnya aku juga banyak punya teman. Cuma teman-teman yang baik dan mau bermain denganku tidak tahu waktu. Mereka datang sore menjelang maghrib hingga larut malam. Sudah bisa dipastikan kedua orang tuaku sering marah bahkan memukulku. Karena sudah maghrib masih bermain di bawah pohon nangka atau di bawah pohon jenggo yang ada di belakang rumah. Tatkala bapak memarahiku, aku selalu pergi dari rumah karena aku merasa bosan. Ketika aku pergi memang tak pernah pergi jauh, hanya pergi ke rumah temanku yang ada di belakang rumahku itu. Singkat cerita, tak terasa aku tamat SD. Aku masih bermain dengan teman-temanku yang rumahnya di belakang rumahku itu. Suatu hari, selepas sholat maghrib, aku berpamitan kepada ibuku yang biasa kami panggil Umi. Mi, Dayat mau main ke rumah teman dulu ya. Demikian aku berpamitan ke Umi. Iya, tapi jangan lama-lama ya, ujar Umi mengingatkanku agar tidak berlama-lama di rumah teman. Aku pun dengan senang hati pergi ke rumah temanku. Setibanya aku di rumah teman, aku langsung mengobrol dengan mereka. Aku senang dengan mereka, orang tuanya baik walau jarang bicara denganku. Makanannya pun enak-enak. Temanku memiliki saudara banyak, mungkin puluhan. Mereka bersaudara. Ya, walau fisik mereka nyaris tidak ada yang sempurna, bermacam kekurangan mereka. Ada yang tangannya cuma satu, ada yang matanya cuma satu. Yang parah lagi, di kening mereka ada yang memiliki tanduk, dan banyak lagi macamnya pada fisik mereka. Namun, mereka tetaplah teman-teman baikku yang selalu menerimaku dengan segala kekuranganku. Di rumah temanku saat itu, orang tuanya memasak makanan yang enak sekali masakannya, dan ketika kami hendak makan, tiba-tiba, "Dayat, pulang kamu!" Sontak aku terkejut mendengar suara keras itu yang tak asing di telingaku.
Ya, itu suara bapak. Aku keluar rumah teman. Terlihat bapak tengah berdiri dengan raut wajah terlihat marah. Aku begitu ketakutan melihat bapak datang. Namun tiba-tiba dari dalam keluar ibunya temanku seperti menghadang bapak dan berkata, "Sudahlah, jangan kamu usik anakmu. Kasihan dia. Biarlah di sini dengan kami daripada di rumahmu hanya jadi sasaran amarahmu jika ia menangis." Ujarnya ke bapak. Astagfirullah. Tubuhku serasa gemetaran melihat ibunya temanku saat itu. Kulihat bentuk fisiknya berubah. Tidak seperti biasa yang terlihat ramah dan bersahaja. Kini wajahnya penuh kerutan seperti bersisik. Lebih tepatnya seperti kurap-kurap yang mengering. Maaf, payudaranya menjuntai panjang hingga ke paha. Kukunya panjang dan runcing berwarna hitam. Matanya lebar berwarna hitam berkilau. "Suci, aku sudah mengingatkanmu, boleh anak-anakmu bermain dengan anakku dan kau tinggal di sini, tapi jangan pernah anakku kau beri makan makananmu," ujar bapak kepada ibunya temanku yang ternyata bernama Suci. "Jika kamu tidak mengindahkanku, kau akan kubuat susah," ancam bapak kepada Bu D. Ibunya temanku yang biasa kupanggil Bu D seketika terdiam. Lalu ia berbalik menghadap kepadaku yang saat itu ada di belakangnya. Seketika itu juga wujudnya Bu D kembali berubah seperti biasa yang aku lihat. Tercium aroma wangi dari tubuhnya, aroma pandan. Kemudian ia berjongkok berhadapan denganku. Ia berkata, "Dayat sayang, sekarang pulang ya sama bapakmu. Lain kali Dayat bisa main lagi kemari. Jangan nakal ya." Demikian Bu De Suci berbicara padaku. Aku pun menganggukkan kepala. Lalu aku mendekati ke bapak yang saat itu sudah menungguku. Kemudian aku pulang dengan tanganku dipegang bapak. Di saat aku melangkah meninggalkan Bu D beserta anak-anaknya, sempat aku menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya aku saat itu. Aku melihat semua anak-anaknya Bu D bergelantungan di dahan pohon nangka itu dengan bentuk rupa telah berubah menjadi bentuk yang sangat menakutkan. Singkat cerita, mulai saat itu bapak sama Umi tidak pernah lagi memarahiku walau aku menangis. Bahkan aku mendapatkan perhatian lebih dari biasanya. Setiap malam Selasa dan Jumat aku selalu dimandikan oleh bapak. Aku tak tahu supaya apa ritual yang dilakukan bapak memandikanku. Namun secara perlahan aku tak ada lagi keinginan untuk bermain ke rumah Bu D atau anak-anaknya. Mungkin karena aku sudah tahu siapa Bu D sebenarnya dan anak-anaknya, apalagi saat itu yang terlihat olehku dengan perwujudan menyeramkan dan aku menjadi takut untuk berteman dengan mereka. Singkat cerita, hari demi hari aku tidak bisa melihat lagi di mana mereka. Walau aku sudah tahu siapa sebenarnya mereka, terkadang aku merasa rindu kepada mereka dan aku mendatangi pohon nangka itu, namun tak melihat lagi di mana mereka. Aku yakin mereka masih ada di sana karena aku masih bisa mencium aroma bau pandan, walau tidak setajam sebelumnya. Bu D, Dayat kangen Bu. Ku coba memanggil Bu D, hening, tak ada suara apapun yang kudengar. Karena tak kudapatkan apa yang kucari, aku pun kembali ke rumah. Baru saja aku melangkah hendak pergi, tiba-tiba
Gresek. Aku mendengar suara gemeresek dari atas pohon. Ketika kupalingkan kepalaku, terlihat salah satu dahan pohon nangka itu bergoyang. Aku tersenyum, lalu aku kembali ke rumah. Sejak Bapak menjemputku di rumah Bude, aku tak pernah lagi melihat Bude sama anak-anaknya. Bahkan aku tak bisa lagi melihat jenis apapun, kecuali Aki Asmari yang tak pernah jauh dari halaman rumahku. Walau tak pernah mengganggu, tapi ya tetap saja selalu saja membuat aku takut. Bahkan para tetangga selalu berlari ketakutan bila lewat di depan rumahku. Lanjut cerita, aku jadi anak yang normal. Tentulah aku dan orang tuaku merasa senang dan lega. Aku tak pernah nangis lagi atau selalu menyendiri. Kini aku sudah menjadi anak periang dan mudah bergaul. Walau terkadang aku selalu heran, jika ada teman yang menggangguku, tiba-tiba saja mereka ketakutan dan berlari meninggalkanku. Tahun 1993, aku tamat SMP dan aku meminta izin kepada Bapak dan Umi untuk melanjutkan sekolah di kota BKN. Karena aku ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi dari yang ada di kampungku. Pada awalnya, Bapak dan Umi tidak mengizinkanku, namun aku berusaha meyakinkan Bapak dan Umi bahwa aku akan baik-baik saja dan bisa menjaga diri. Alhamdulillah, aku diterima di sekolah favorit di kota itu. Namun ternyata sekolah di sekolah favorit tak seindah yang aku bayangkan. Mungkin karena aku bersekolah di tempat yang rata-rata anak orang kaya, sementara aku hanyalah anak kampung serta dari golongan orang susah. Hari-hari di sekolah, aku sering mendapat perlakuan atau sikap yang tidak menyenangkan. Kalau bahasa sekarang, biasa disebut bully. Bahkan ketika jam pelajaran olahraga, guruku ikut membuliku. Aku hanya bisa diam dan tetap berusaha untuk tersenyum walau hati ini menangis. Beginilah jadi anak orang miskin yang berjuang untuk masa depan agar bisa hidup lebih baik di masa depan. Pedihnya hidup miskin serta menyandang sebagai anak transmigrasi tentulah membuat hatiku menjadi rapuh. Aku rapuh bukan karena kemiskinan, namun dengan hinaan-hinaan. Walau demikian, aku punya keyakinan dan harapan bahwa kelak aku bisa berhasil dan bisa membuktikan kepada orang-orang yang selalu menghinaku. Singkat cerita, malam itu terasa sangat dingin karena sedari sore hujan turun mengguyur bumi. Malam itu juga sangat terasa sunyi. Yang kudengar dari kamar kosku hanya suara rintik hujan, hening sehening hati dan perasaanku saat itu. Aku terbaring di atas kasur tipis tanpa dipan atau ranjang. Mata terpejam, namun pikiranku jauh melayang entah kemana. Hidup sendiri jauh dari orang tua dan keluarga untuk menimba ilmu. Kesedihan sudah pasti selalu jadi teman akrabku. Tiba-tiba saja, blup, lampu padam. Seketika suasana di kamarku begitu gelap, mungkin mati lampu, pikirku. Aku tak berusaha untuk bangun, menghidupkan lilin. Aku memilih tetap berbaring dan memeluk bantal guling. Aku pejamkan mata, berusaha memilih untuk tidur. Namun, sayup-sayup aku mendengar suara gending gamelan Jawa. Tercium aroma pandan. Sontak aku terkejut dan berusaha untuk bangun dari baringku. "Jangan takut, kan
ada Bude Suci. Tiba-tiba saja aku mendengar suara bisikan di telingaku. Betapa terkejut lagi ketika mataku terkunci ke satu titik di mana sudut ruangan itu aku melihat sosok berwarna putih tengah duduk di kursi belajarku dengan posisi membelakangiku. Bude. Secara spontan aku menyebut satu nama yang sudah lama aku tak pernah kusebutkan. Bude tak menjawab ucapanku, ia hanya diam. Lalu lampu di kamarku hidup kembali dan Bude tak terlihat lagi di kursi itu, menyisakan aroma wangi pandan. Kondisi yang terjadi kepadaku di saat aku libur sekolah, aku pulang kampung. Aku ceritakan kepada bapak, "Pak, sekarang Dayat kembali seperti dulu lagi. Kenapa ya, Pak?" Sejenak bapak hanya diam. Beliau memandangku dengan tatapan sedikit terkejut, lalu ia berkata, "Mungkin sudah saatnya Dayat memiliki kemampuan itu. Yang terpenting, Dayat harus menjaga sholat serta membaca Al-Quran ya. Insya Allah gak masalah. Dan satu hal, jangan pernah meminta bantuan kepada mereka serta menerima apapun dari mereka." Demikian Bapak menjelaskan kepadaku. Singkat cerita, semenjak saat itu, aku bisa melihat lagi hal-hal yang sebenarnya tidak lazim dilihat kebanyakan manusia. Tapi bagiku itu hal yang biasa. Aku pun tak pernah mengerti semua ini terjadi pada diriku. Aku sudah berusaha berobat ke sana kemari dengan cara ruqyah dan sebagainya. Namun walau berhasil, tak pernah bertahan lama. Paling lama 6 bulan, lalu akan kembali seperti semula. Lelah rasanya. Tapi aku tak bisa menolak semua kehendak Allah. Maka semua ini aku serahkan kepadanya serta memohon perlindungannya. Pada awalnya aku merasa sedih dan kecewa, serta selalu bertanya dalam hati, ada apa dengan mataku? Kok bisa melihat hal-hal yang tidak lazim? Namun kini aku sudah terbiasa. Walau sudah terbiasa, tapi tetaplah terkadang aku merasa takut dan terkejut karena kedatangannya yang tiba-tiba. Hingga saat ini ketika aku sedang menyelesaikan tulisan ini, walau tak dekat, tapi dia ada di belakangku. Seakan mereka tahu aku tengah menulis tentang mereka. Selesai. Suci adalah sejenis jin yang pernah ditolong ayah. Namun aku tak pernah tahu apa permasalahan sebelumnya sehingga Suci pernah ditolong oleh ayahku. Karena ayah tidak pernah mau bercerita kepadaku. Bahkan aku tidak pernah tahu kenapa Suci atau yang biasa aku panggil Bude tak pernah jauh di mana aku berada. Jujur aku tak suka, tapi ya aku kembali serahkan kepada Allah dan mohon perlindungan darinya. Sedikit pesan dari saya. 1. Tetap syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, walau itu dianggap kekurangan dari diri kita oleh orang lain. 2. Janganlah putus asa dengan kenyataan hidup yang pahit. Teruslah berjuang untuk mencapai kebahagiaan yang kita inginkan. Jadikanlah kepahitan sebagai obat untuk mendapatkan hal yang manis dalam hidup ini. Demikian dari saya ucapkan banyak terima kasih, semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.